Hai semua, kembali lagi dengan cerita-cerita horor di Kamis malam. Kali ini cerita tentang kisah pocong Sukawati yang sempat heboh di masyarakat Temanggung. Sekitar pertengahan November 1973, Sukawati, wanita berusia 23 tahun, hidup bersama sang nenek usai ditinggal orang tuanya meninggal. Saat itu, Wati adalah bunga desa dan terkenal cerdas serta religius. Wajar jika banyak yang melamar dari pria kaya hingga orang biasa. Namun, lamaran itu ditolaknya lantaran wanita cantik ini sudah menjalin hubungan dengan pujaan hatinya, yakni Bondan. Sayangnya, hubungan mereka terlarang karena tak disetujui oleh nenek Wati maupun ayah dari Bondan. Dengan sebuah alasan, keduanya pernah menjadi lawan politik, yakni sama-sama calon lurah setempat. Bondan pun akhirnya menikah pada akhir tahun 1974, namun bukan dengan Wati. Padahal, pria ini sudah berjanji takkan menikah dengan wanita lain selain Wati. Apalagi Wati sedang mengandung anak Bondan. Karena tahu dihianati sang kekasih, Wati memilih bunuh diri dan mayatnya ditemukan gantung diri di kamarnya. Yang bikin ngeri, mayat Wati ditemukan warga setelah 7 hari kematiannya. Pasca kejadian tragis ini, warga setempat diteror hantu pocong, yang konon katanya sosok arwah Wati yang mencari keadilan. Peristiwa horor itu terjadi tepat 3 hari setelah kematian Wati. Masih ingat kan nenek Wati yang sedang sakit? Selang 40 hari kematian Wati, sang nenek sehat bugar, bahkan bicaranya pun mulai agak lancar. Sepeninggal Wati, nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar, karena dulunya beliau dikenal dermawan dan baik. Kondisi itu membuat warga iba dan mencoba membalas kebaikannya dengan saling bekerja sama untuk mengurus keperluan beliau. Singkat cerita, di suatu sore, sekitar pukul 5, nenek berjalan tergopoh-gopoh menggunakan tongkatnya. Berjalan menghampiri kerumunan warga yang sedang ngobrol-ngobrol di depan musola. "Ada apa, Nek?" sahut salah satu warga. "Wati pulang, bawa bayi," kata nenek. "Wati siapa, Nek?" "Sukawati." "Iya, Sukawati, cucuku." "Ayo lihat kalau tidak percaya," kata nenek. Kemudian berkerumunlah warga yang penasaran, bersama-sama membuktikan omongan nenek, dan setelah dilihat memang tidak ada siapa-siapa di situ. Pasalnya, nenek ngotot sekali bahwa cucunya yang mati bunuh diri itu kembali pulang ke rumah dengan membawa bayi di sore itu. Sebagian warga juga menganggap mungkin nenek saking kangennya dengan cucunya, sampai berhalusinasi seperti itu. Selang beberapa hari kemudian, salah satu warga bernama Sarjono pulang dari desa sebelah, naik sepeda ontelnya di jalan desa yang waktu itu sepi. Tiba-tiba, Sarjono melihat wanita dari kejauhan berjalan di depannya. Pakaiannya dress batik dengan selendang seperti sedang menggendong bayi. Semakin mendekat, seperti bau anyir, dan dari belakang jarak kira-kira 5 meter, ada yang janggal. Pakaian wanita tersebut seperti basah, namun merah seperti darah. Sarjono pun menghentikan sepedanya. Sesaat kemudian, sosok itu berhenti berjalan dan membalikkan badannya, sambil terus tersenyum jahat. Sosok itu berbicara sekali, "Mas," dan berjalan mundur cepat sekali, dan menghilang di kabut ujung desa. Sarjono berlari meninggalkan sepedanya. Setelah bertemu warga, Sarjono bersumpah bahwa yang dilihat itu adalah Sukawati, sebab dia hafal dengan tahi lalat di bawah matanya. Kejadian itu sangat cepat merubah cara berpikir dari tidak percaya menjadi sangat percaya adanya pocong. Katanya, sampai sekarang, di waktu tertentu, pocong ini masih menampakkan diri hingga menjadi urban legend di desa Temanggung. Dan kabar dari Bondan, mantan pacar Wati, di pernikahan dia sama istrinya cuma bertahan seumur jagung. Dan akhirnya, Bondan menjadi gila, dan dia sering ada di kuburan di mana Wati dimakamkan.
Karena dia gila, akhirnya keluarga memutuskan untuk memasung Bondan. Dan tidak lama kemudian, Bondan pun meninggal. Itulah cerita horor tentang pocong Sukawati yang sempat heboh di kalangan masyarakat Temanggung. Sekian dulu video dari saya, terima kasih.